Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini akan saya informasikan terkait dengan tugas mata kuliah Pancasila pertemuan pekan kemarin. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan voting dan musyawarah terkait dengan sila keempat. Nah, kali ini kita akan coba menerapkan penerapan voting dan musyawarah tersebut. Ya, kalau berdasarkan materi kemarin itu kita melihat sejarah Indonesia itu menggunakan dua cara ini dalam menentukan suatu hal. Ya. Yang pertama diawali dengan musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan voting. Nah, kali ini kita juga akan menerapkan itu. Jadi kita akan melakukan musyawarah terlebih dahulu, kemudian melakukan voting. Nah, tujuan dari keduanya adalah memilih dari suatu yang terdiri beberapa pilihan. Nah, langsung saja di sini saya contohkan di contoh kasus adalah bentuk tugas kuliah. Nah, untuk tugas kuliah di sini saya beri dua contoh, yaitu nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, nanti untuk masing-masing kelompok silahkan menentukan sesuai dengan kasusnya masing-masing. Misalkan ya ini di kelompok satu pemilihan ketua kelas. Berarti kan nanti kalau ketua kelas berarti nanti ada beberapa calon atau beberapa nama dan sebagainya nanti tinggal disesuaikan dengan kasus masing-masing. Nah, di contoh ini saya menggunakan contoh bentuk tugas kuliah itu ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kalau voting ya tujuannya pastinya nanti cepat memperoleh hasilnya mau tugas individu atau tugas kelompok, kemudian bisa langsung ditentukan berdasarkan mana yang terbanyak. Kemudian kalau dari musyawarah itu jadi ada beberapa pertimbangan yang merujuk pada kita memilih tugas individu atau tugas kelompok. Nah, ini bisa pertimbangannya bisa dilihat berdasarkan ini contohnya ya bisa pemahaman masing-masing anggota ya. Kalau kelompok kan eh, biasanya itu dibagi menjadi bagian masing-masing sehingga ketika si A mengerjakan A berarti eh, tidak begitu concern di bagian A pada mahasiswa yang lain. Nanti memahami bagian-bagian tertentu saja. Kalau tugas individu kan ya maunya harusnya menyeluruh karena dia sendiri yang mengerjakan. Kemudian mengenai kontribusi, nah kalau tugas kelompok itu ada kalanya ada anggota yang tidak berkontribusi ya. Tapi kalau individu ya pastinya berkontribusi ya. Terus kemudian mengenai waktu karena pengerjaan tugas kalau banyak orang atau kelompok itu biasanya lebih cepat, tapi kalau individu yang lebih lama karena kita mengerjakan sendiri. Nah, nanti di bagian musyawarah silakan ditentukan paling tidak nanti tiga hal yang terkait dengan kasus yang sudah atau yang diperoleh. Kalau di sini yang saya pilih dikaitkan dengan tugas kuliah adalah pemahaman, kontribusi, dan waktu. Nah, nanti di tugas masing-masing silakan ditentukan tiga aspek ini yang terkait dengan kasus yang sedang dikerjakan. Jadi di sini ada pemahaman, kontribusi, dan waktu. Ada tiga hal ini yang nanti akan kita gunakan dalam menentukan tugasnya apakah tugas individu atau tugas kelompok. Oke ya, ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada dua tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian aspeknya ada aspek pemahaman, kontribusi, dan waktu. Berarti nanti di sini ada dua pilihan, kemudian yang menjadi pertimbangan ada tiga aspek. Nah, nanti untuk kelompok satu sampai kelompok 6 nanti sama ya. Ada dua bentuk, dua pilihan, kemudian ada tiga aspek. Nah, ini silahkan ditentukan masing-masing kelompok. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nah, untuk musyawarah dan voting ini kita menggunakan konsep yang namanya decision tree dan expected value atau nanti menggunakan simbol E ya. Nah, kemudian tadi contoh kasusnya adalah bentuk tugas kuliah. Kemudian aspek yang diperhitungkan dalam memilih tugas kuliah tadi adalah pemahaman, kemudian kontribusi dan efisiensi waktu. Berarti tiga aspek ini. Ini sebagai contoh ya.
Nah, kemudian nanti ini tadi template-nya sudah saya berikan, nanti tinggal kalian mengisinya saja sesuai dengan kasusnya masing-masing. Nah, untuk aspek tadi karena ada tiga, maka di sini ada aspek pemahaman, kontribusi, dan efisien. Nah, ini nanti silahkan kalian menentukan di kasusnya masing-masing itu nilainya kira-kira berapa sih? Dikira-kira masing-masing ya. Diskusi dulu, kemudian ditentukan besarannya. Nah, kemudian ini ada yang kalau kelompok itu identik dengan cepat selesai dan juga biasanya ada yang tidak berkontribusi gitu ya. Nah, kalau ini di bagian tugas kelompok mengenai pemahaman itu 75, kemudian kalau ada yang tidak berkontribusi ya 65 lah ya. Dia masih bisa bisa memahami tapi hanya sebagian saja. Kemudian mengenai kontribusi, nah ini kalau cepat selesai ya harusnya ya semuanya atau mayoritas berkontribusi ya supaya cepat selesai. Tapi kalau tidak ya nanti selesainya lambat. Atau di sini saya nilainya 50. Kemudian mengenai waktu ya karena dikerjakan secara berkelompok ya harusnya cepat. Di sini saya beri nilai 85. Kemudian kalaupun tidak ada yang tidak berkontribusi ya namanya biasanya ada deadline-nya ya tetap harus dikerjakan tepat waktu. Tapi di sini saya memberikan nilainya tetap 85. Oke. Nah, nanti nilai-nilai ini nanti silahkan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Ini pantasnya nilainya berapa sih? Gitu ya. Kemudian rata-ratanya dari masing-masing kolom ini di sini adalah 80 dan juga 67. Oke, kemudian kalau untuk di tugas individu tadi identik dengan berhasil atau mampu, kemudian juga ada kalanya mengalami kesulitannya. Nah, mengenai kalau tugas individu ini nilainya adalah kalau mampu ya 85 ya, terkait pemahaman ya pasti yang bersangkutan ya menguasai karena dia mengerjakan sendiri. Tapi kalau mengalami kesulitan ya paling tidak lebih dari 50% lah dia menguasai materinya. Kemudian mengenai keadilan ya pastinya dia mengerjakan sendiri. Kenapa kok di sini 90 tidak 100 ya? Ya ini saya menganggapnya dia mengerjakan walaupun sendiri tapi juga masih menggunakan bantuan orang lain ya. Seperti itu. Jadi nilainya kontribusinya 90. Atau dalam artian juga 90 di sini karena tugasnya tidak 100% sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dosennya. Makanya di sini nilainya 90 saja. Kemudian tingkat kesulitannya ya pasti sulit ya, jadi nilainya juga tinggi mengenai kontribusi. Kemudian efisiensi waktu karena mengerjakannya sendiri ya eh, biasanya butuh deadline tambahan gitu ya. Misalkan dikumpulkan hari Senin, mintanya nanti sampai Senin malam hari. Nah, itu kan karena waktunya yang dibutuhkan cukup banyak. Nah, ini saya memberikan waktunya 60-60. Sehingga ketemu rata-rata masing-masing untuk bagian tugas individu adalah 78 dan 70. Nah, ini kalau kita menggunakan voting ya, ini menggunakan voting. Kemudian kalau kita musyawarah, nah musyawarah itu komponennya itu kalau kelompok cepat selesai dan ada yang tidak berkontribusi. Kemudian kalau individu komponennya adalah mampu dan mengalami kesulitan. Nah, kalau kita diskusi, nah ketika kita milih tugas kelompok itu biasanya eh, cepat selesai ya 0,6 ya karena kan mungkin saja juga tidak cepat gitu ya. Kemudian kemungkinan ada yang tidak berkontribusi ya ini jarang ya tapi ya pernah ada. Makanya di sini nilainya adalah 0,4. Sehingga kalau tugas kelompok ini dijumlahkan nanti nilainya adalah satu gitu. Kemudian untuk tugas individu juga sama, nanti kalau dijumlahkan kedua komponen ini nilainya juga satu ya. Berhasil ya karena dia mengerjakan sendiri ya 0,7. Kemudian kalau kesulitan ya kemudian saja mengalami kesulitan tapi ya nilainya kecil saja ya 0,3. Jadi ini adalah untuk tingkat kemungkinan
Kalau musyawarah itu kelompok ketemu 0,6 dan 0,4, kemudian individu 0,7 dan 0,3. Lanjut kita mencari E. Nah, untuk tugas kelompok tadi berarti kita fokus pada tabel bagian tugas kelompok. Tadi ada A1, A2, B1, B2. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, A1, B1, kemudian A2, B2. Ini yang khusus untuk tugas kelompok. Nah, nilai-nilainya nanti silakan dikalikan ya. A1 kali A2 plus B1 kali B2. Sehingga ketemu nilai E-nya adalah 74,8. Kemudian untuk tugas individu juga sama. Kita lihat nilai dari C1 dan C2 dan D1 dan D2. Kemudian kita kali tekan dan kita jumlahkan. Sehingga kita menemukan nilai 75,6. Nah, dua tugas ini kita peroleh nilai E ya. Tugas kelompok adalah 74,8 dan tugas individu 75,6. Ini kita peroleh dari hasil musyawarah dan voting ya. Berarti sudah dua hal kita lakukan. Tugas individu 75,6, 74,8. Nah, kalau kita diminta untuk memilih dan berdasarkan nilai E, maka tugas individu itu yang paling tepat sebagai bentuk tugas di materi tersebut. Nah, jadi tugas itu adalah lebih tinggi, maka lebih lebih tepatnya adalah tugas individu. Namun karena selisihnya tidak terlalu besar, maka uh, bentuknya ya bisa tugas individu dan juga bisa tugas kelompok ya, karena nilainya tidak terlalu selisihnya tidak terlalu tinggi, 75 dan 74 saja gitu. Tapi kalau melihat skornya, tugas yang sesuai adalah tugas individu karena memiliki nilai E yang lebih besar. Nah, karena tadi selisihnya tidak terlalu tinggi, maka kesimpulannya adalah ketika kita milih tugas kelompok, maka pastinya lebih cepat, tapi ada risiko ketidakadilan. Karena ada kemungkinan yang ada yang tidak berkontribusi. Kemudian, kalau milih tugas individu, nanti lebih mampu menguasai materi karena mengerjakan sendiri, namun membutuhkan waktu yang lebih besar dan usaha yang lebih besar. Nah, di sini kenapa kok ada dua kesimpulan karena kita melihat ada nilai E yang berdekatan besarnya ya, maka kita bisa milih tugas kelompok atau tugas individu. Tapi di sini lebih cenderung ke arah tugas individu ya, karena nilai E-nya lebih besar dan juga tingkat penguasaan materinya juga lebih tinggi ya. Kalau namanya kesulitan ya wajar saja kita mengerjakan tugas pasti ada kesulitan seperti itu. Oke, itu contoh dari tugas hari ini. Nah, ini ada template-nya, silahkan tinggal disesuaikan dengan tugasnya masing-masing ya. Ini template tugasnya, nanti bagian titik-titik ini silahkan diisikan sesuai dengan kasus kelompoknya masing-masing. Oke, oke, itu tadi gambaran tugas pada pertemuan kemarin terkait voting dan musyawarah. Semoga video ini membantu dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.